Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 MTS Persis Kota Serang, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada pada lindungan Allah SWT. Pada hari ini marilah kita lanjutkan pelajaran usul fikih secara daring. Mudah-mudahan sekalipun secara daring, secara singkat kalian bisa mempelajarinya dan bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak. Materi pada hari ini adalah macam-macam bayar. Hanya saja perlu Bapak mengingatkan terlebih dahulu apa yang telah disampaikan pada pekan yang lalu, yaitu kaitannya dengan masalah mujmal, karena ini lanjutan. Di mana mujmal itu secara bahasa adalah suatu kalimat yang masih mubham, yang masih samar, yang masih belum jelas. Maka secara istilah al-mujmalu wa ma yahtariku ilal bayan, ma yahtakiru ilal bayan, yaitu sesuatu yang memerlukan kepada penjelasan, kepada bayan. Yang dimaksud dengan bayan secara istilah ikhraju syai'i min haizil askali ila haizil tajalli, yaitu mengeluarkan sesuatu dari keadaan yang sulit, dari keadaan yang belum jelas kepada keadaan yang jelas. Sebab di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah yang masih bersifat samar, masih belum jelas. Maka diperlukanlah bayan. Nah, di sini cara-cara menjelaskan suatu kalimat yang belum jelas itu bermacam-macam. Pertama adalah dengan bayan bil qaul, di mana penjelasannya dengan perkataan. Seperti fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilatun. Maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji, dan 7 hari lagi kamu setelah pulang kembali ke tempat masing-masing. Ini supaya kamu mengerti kalimat ini kaitannya dengan masalah orang yang melaksanakan ibadah haji yang tidak sempat menyembelih hadyu. Hadyu itu adalah sembelihan hewan. Apakah unta, apakah sapi, apakah domba. Itu merupakan suatu rukun. Bila mana tidak bisa melaksanakan, maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 196 dengan firman, yaitu dengan qauliyah, dengan ucapan. Maka hendaklah kalian berpuasa 3 hari pada musim haji, yaitu pada hari tasyrik, ya, itu tanggal 11, 12, dan 13 di bulan haji. Itu penjelasan secara firman Allah. Kemudian yang kedua, bayan bil al-fi'il atau bayan bil fi'li, yaitu penjelasan dengan suatu perbuatan. Ya, tentunya
perbuatan ini adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti perintah melaksanakan sholat, perintah melaksanakan ibadah haji, di mana di dalam firman Allah, aqimus sholata, hendaklah kalian dirikan sholat atau laksanakan sholat. Nah, ini sifatnya masih mujmal, masih samar, maka perlu penjelasan. Maka penjelasannya adalah melalui perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tata cara sholat? Hingga Rasulullah bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Hendaklah kalian sholat seperti apa yang telah aku peragakan, apa yang telah aku perbuat. Bagaimana cara takbirnya? Rasulullah melaksanakan dengan cara mengangkat tangan. Bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara iktidalnya, bagaimana cara sujudnya, bagaimana cara bangun dari sujud, itu semuanya dijelaskan oleh Rasulullah melalui perbuatannya. Mana Rasulullah sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pelaksanaannya dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah sehingga kita melaksanakan sholat sudah jelas sesuai dengan contoh-contoh atau yang dilakukan melalui perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, macam bayan yang ketiga adalah bayan bil Alkitab, yaitu penjelasan dengan tulisan. Nah, di sini yang lebih jelas adalah penjelasan tentang ukuran zakat, ukuran diat, ya. Di mana Rasulullah menjelaskan tentang masalah zakat, itu menjelaskan dari firman Allah, wa atuz zakat, tunaikanlah, keluarkanlah zakat. Ya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan zakat bila mana tidak dijelaskan. Sebab apa yang harus dizakati, berapa banyak batasnya, dan bagaimana cara-caranya, ini dijelaskan melalui surat. Ini kebanyakannya, ya. Karena Rasulullah menjelaskan hal itu dengan tulisan-tulisannya yang terkenal. Kemudian macam bayan yang keempat adalah bayan bil isyarah, yaitu penjelasan dengan isyarat. Isyarat itu dengan isyarat, ya, seperti kita bergaul, bercakap-cakap dengan orang yang tunawicara, orang yang bisu. Itu biasanya dengan menggunakan isyarat tangan, ya, itu. Sebab umumnya kalau bisu secara alami itu biasanya juga berhubungan dengan telinga, ya, akan tuli. Nah, karena itu kalau berbicara dengan ucapan menjelaskannya, maka orang yang bisu itu tidak jelas. Kaitannya ini dengan perintah yang kaitannya dengan zakat. Maaf, dengan di sini contoh seperti Rasulullah menerangkan tentang jumlah hari di dalam satu bulan. Ya. Jadi contoh bayan bil isyarah ini Rasulullah menjelaskan bahwa bilangan satu bulan itu kadangkala ada 30 hari dan kadangkala ada 29 hari. Nah, di sini dengan menggunakan isyarat tangan, dengan
hitung jari. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah mengatakan asyahru hakaza wa hakaza, bahwa bulan itu jumlah harinya sambil memberikan isyarat mengangkat kedua tangan dan mengacungkan semua jari 3 kali. Berarti 1 bulan itu ada 30 hari. Kemudian Rasulullah mengulangi bahwa asyahru hakada wa hakada, ya, wa hakaza. Yang kedua kali sambil melipat ibu jari, ya. Jadi Rasulullah yang kedua itu mengangkat kedua tangan 3 kali, tapi yang ketiga kalinya melipat ibu jarinya. Sehingga bahwa bulan itu kadangkala 29 hari. Nah itulah anak sekalian. Jadi kalimat mujmal itu masih samar, perlu ada bayan. Dan cara-caranya tadi sudah kalian tahu, ya. Pertama dengan ucapan, yang kedua dengan perbuatan, yang ketiga dengan tulisan, dan yang keempat dengan isyarat. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak dimengerti dan bisa diserap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.